sebuah pesan yang panjang. Apa yang ada dari dulu itu seperti ini. Dulu itu ketika orang sakit, orang sakit. Nah, kalau orang sakit, memang pasukan Romawi dan ada Eropa itu atau berdiri sakit semuanya serba sakit. Nah, yang itu ketika bisa berdiri otomatis itu peraturan yang cukup unik. Jadi siapapun yang ketahuan ngaji begini atau ngaji ini itu dipotong kakinya. Jadi dipotong kakinya begitu sehingga mereka pada keluar dari Baitul Maqdis. Belum siksaan-siksaan yang lainnya, belum peraturan-peraturan aneh yang lain. Padahal cuma ngaji, nggak ada hubungannya dengan politik. Terus beliau mendiami satu tempat di kakek beliau ya, pokoknya keluarga Al-Maqdis itu keluarga pejabat. Tempat di sebuah bukit atau apa begitu di daerah Damaskus. Sekarang tapi udah ramai daerah itu, dulu sepi nggak ada orang. Baik, kayaknya sudah nggak? Sudah. Jadi nggak tahu tulisan-tulisan para ulama yang kondisinya seperti itu ini berbobot. Nah, kenapa? Di tulisan-tulisan yang ditulis misalnya di penjara begitu, tapi bukan berarti kita harus masuk penjara. Itu entah kenapa kualitasnya itu itu keadaannya seperti yang tak ceritakan tadi. Kayaknya sampai sini gitu. Kan kemarin ucapan dusta dan kesaksian dusta, alhamdulillah sudah. Tapi waktu ikhtalafat al-ulama fiha ala aqwalin katsirah. Jadi para ulama itu untuk menentukan, mengurutkan dosa-dosa besar itu mereka ini berbeda pendapat. Wal ahaditsu fil kabairi la tadullu ala hasriha fiha. Hadis-hadis tentang dosa-dosa besar itu tidak menunjukkan bahwa dosa besar itu hanya mencakup itu aja. Enggak terus yang disebutkan hadis aja. Mungkin ada dosa-dosa besar dan banyak yang tidak disebutkan oleh Rasulullah. Karena kalau kita lihat Rasulullah menyebutkan dosa besar ini ketika ditanya. Dan ketika ditanya kita lihat jawaban Nabi itu beda-beda. Nah, misalnya ketika ditanya Ibnu Umar tanya tentang dosa besar, setelah menyebutkan Allah, beliau menyebutkan tentang durhaka kepada kedua orang tua, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayaknya kok Nabi itu melihat kondisi yang bertanya. Nah, wala'alla syari'a qasada al-ibhama yakuna an-nasu ala wajalin min adz-dzunub. Kayaknya sih, sepertinya syariat itu Allah dan Rasulnya itu menjadikan dosa-dosa besar ibham terlalu umum, dalam arti itu nggak dibatasi. Ini agar orang-orang itu selalu takut terhadap dosa. Jadi kita seolah biar menggolongkan ini besar, ini besar, ini besar, ini besar. Nah, akan lebih baik kita menganggap dosa kecil itu besar daripada dosa besar itu kecil. Nah, lakin yu'rafu minal ahadithi ajnasul kabair. Nah saja kita bisa melihat dosa-dosa besar itu, jenis-jenis dosa besar dari hadis-hadis. Kita bisa tahu itu. Wa yu'rafu aidan akbaru al-kabair, dan bakal diketahui juga dosa besar yang paling besar. Karena Nabi selalu menyebutkan ketika ditanya tentang dosa besar, menyebutkan Allah dulu, itu ya, terus baru bahas yang lain, dan urutannya selalu beda. Fa'amma asgharus saghair, adapun dosa kecil yang paling kecil, fala sabila ila ma'rifatihi, kita enggak butuh untuk mengetahuinya.
lihat kalau kita mohon maaf ya, kayaknya kita bakal kesulitan untuk menemukan karya ulama yang menulis tentang dosa-dosa kecil. Kayaknya memang sulit, atau mungkin memang tidak ada. Mungkin nanti nggak tahu, nanti nggak baca semua karya ulama, sangat sedikit sekali. Nah, tapi kalau tentang dosa-dosa besar itu banyak. Misalnya kayak Al-Kabair itu punya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu kan bahas dosa-dosa besar. Waqat takallama al-ulama fi adadil kabair. Nah, ulama itu banyak yang membahas tentang jumlah dosa-dosa besar. Fariya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala hi arba. Ibnu Mas'ud mengatakan jumlahnya ada 4. Jadi seolah-olah selain 4 itu kecil seolah-olah. Atau mungkin dia mengkelompokkan yang paling gede. Waruiyah an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Mas'ud itu senior, Ibnu Umar itu junior. Beliau ketika perang Badar nggak ikut, masih bocah. Perang Uhud nggak ikut, masih bocah. Perang Ahzab itu dia ikut. Nah, tapi saat itu usianya 15 tahun. Jadi menunjukkan kalau dia layak ikut perang gitu. Dalam sebuah kisah yang panjang, intinya pakai apa ya, diseleksi Nabi itu dilihat bulatnya intinya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi beliau mengatakan dia sab'un, yaitu 7. Wakana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini kurang lebih seusia dengan Ibnu Umar, si bocah-bocah juga. Ketika Nabi meninggal itu bukan Affan, Ibnu Abbas lebih junior lagi. Karena Rasulullah meninggal usianya belum genap 10 berarti. Nah, Ibnu Abbas mengatakan idza balaghahu qaulu Ibnu Umar, ketika telah sampai kepadanya ucapan Ibnu Umar, inna sab'un, sungguhnya dosa besar itu ada 7. Qala, dia mengatakan hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'in. Jadi 7 itu sampai 70, itu lebih dekat ke 7. Jadi dia menafsirkan ucapan Ibnu Umar itu sampai 70, berarti banyak sekali. Nah, tapi sekarang kita masuk pada sifat untuk kita melihat ya, ketika nggak disebutkan, kita nggak tahu ulama mengatakan besar atau kecil. Nah, tolak ukurnya apa untuk melihat besar atau kecil? Waqala Abu Saleh an Ibnu Abbas, seorang tabi'in atau tabi'in lah ya. Karena di sini itu kayaknya di kitab ini yang ulama kelasnya di bawah tabi'in tidak dimunculkan. Dan kalau kita lihat banyak ulama yang model tulisannya begitu. Misalnya di bidang fikih begitu. Antum kalau baca kitab Bidayatul Mustahid itu kayaknya yang di bawah tabi'in tidak pernah disebutkan. Jadi mentok tabi'in, ini memang besar semua. Nah, atau bahkan kita temukan heran, ada kitab namanya Al-Insaf dalam fikih Hambali. Itu tebalnya berbelas-belas jilid. Tulisannya Simbah Al-Imam Al-Mardawi kalau nggak salah. Itu malah maaf ya, tidak ada Al-Quran dan As-Sunnahnya. Semuanya ucapan sahabat, tabi'in gitu, masya Allah. Ada yang nyari-nyari, katanya ada cuma 2 hadis atau apa gitu. Nah, tapi memang interaksi dengan maaf ya, ucapan para salaf itu lebih mudah daripada kita interaksi langsung dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam melahirkan hukum gitu. Karena ketika melahirkan hukum tuh susah kita dari bahan mentah itu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau ucapan sahabat, tabi'in itu langsung produk jadi. Oh, gini toh, maksudnya gini toh. Jadi seolah-olah kayak intisarinya. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Ia mau jabaan hadda di dunia, yaitu yang ada yang ada hukuman hadnya di dunia. Pelakunya itu harus dihukum had. Had itu had itu bukan denda ya, had itu hudud. Atau kalau belajar fikih pasti ada materi hudud ya.
jinayat juga. Jadi kalau misalnya orang bunuh dibunuh lagi, orang motong kuping dipotong lagi gitu, kayak mirip-mirip kisos. Sebentar. Had itu contohnya apa ya? Misalnya orang berzina dicambuk, atau dirajam, orang mencuri potong tangannya, itu hukum had. Nah kalau ada hukuman hadnya itu dosa besar kata Ibnu Abbas. Jadi kita cukup melihat. Jadi di zaman ini di Indonesia kan tidak ada hukum had. Ini kurang tahu ya kalau di Aceh. Ini kurang tahu. Katanya ada di sana, tapi nggak tahu, mungkin belum jalan semua. Kemarin masuk apa ya YouTube kalau nggak salah, jadi orang-orang non muslim di sana yang kedapatan minum miras, mereka lebih suka dihukum dengan hukum Islam daripada hukuman KUHP, katanya begitu. Karena setelah dicambuk selesai. Nah, daripada di penjara yang agak lama. Nah itu mohon maaf ya, hukum had kurang lebih begitu. Apalagi misalnya, nah dan lain-lain, misalnya nyakitin orang. Kalau nanti antum di Arab bapak sekalian dan nawar barang gitu, terus ribut dengan pedagangnya, maksud takut nggak bakal mukul walaupun badannya gede-gede gitu. Karena sekali mereka mukul, antum ngomong ke polisi, nanti dibalas dia di pukul. Paling dia cuma mentok dorong gitu. Mentok, kata teman anak yang TKI ya. Tapi wahani bin Mas'ud dan annal kabair min fatihatin nisa ila qaulihi in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan dosa-dosa besar itu dari awal-awal surat An-Nisa. Nah, sampai ucapan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu. Awal surat An-Nisa itu gimana Bapak? Sering kita dengar itu kalau Fatihah berubah. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Itu awal surat An-Nisa itu. Nah, faqala Sa'id bin Jubair wa ghairuhu. Sa'id bin Jubair ini siapa Bapak? Dia itu seorang tabi'in. Kalau Az-Zuhri itu pakar sejarah dan pakar hadis. Kalau Ikrimah itu pakar tafsir. Kalau Sa'id bin Jubair itu pakar semuanya. Jadi kata Ustaz itu Syekh Nasir Al-Qarni, Sa'id bin Jubair itu ulama paling alim di era di zaman tabi'in, alim sekali. Beliau ini muridnya Ibnu Abbas di antaranya. Meninggalnya tahu gimana Pak? Meninggalnya disembelih. Ya Allah. Panjang ceritanya, langsung tertarik tak ceritain secara pendek aja. Memang jeleknya memberontak memang begitu Pak. Ini dia itu, jadi dulu Hajjaj bin Yusuf itu keras gitu, bunuh orang itu mudah. Tapi andaikan antum tahu kebaikan Hajjaj bin Yusuf, antum akan berdoa minta Allah, ya Allah kami kasih pemimpin seperti Hajjaj bin Yusuf. Beneran. Antum tahu betapa mereka sangat peduli dengan umat Islam dan sebagainya. Dia keras ke arah yang berontak aja, Terus semena-mena khutbah gitu sampai 1 jam gitu. Nah singkat cerita, ada seorang ulama namanya Abdurrahman Al-Ash'ath. Dia itu piawai dalam memimpin pasukan perang. Hajjaj itu sebenarnya nggak suka peranginya, tapi Hajjaj itu memang suka dengan panglima-panglima perang yang hebat, orang yang memimpin perang hebat-hebat itu. Bahkan anak yang masih kecil kelihatan bakatnya begitu, dipupuk benar. Di usia 16 tahun kok benar-benar bisa memegang pasukan, dikasih pasukan banyak. Kayak ini Muhammad bin Al-Qasim Al-Thaqafi nanti berkata sendiri, itu bukan negara besar sebelah India. Nah singkat cerita, Abdurrahman bin Al-Ash'ath ini karena dia ulama ya, terus panglima perang. Tapi banyak dulu, zaman dulu itu banyak ulama yang juga panglima perang. Dia dikasih pasukan Hajjaj begitu,
terus bebasin banyak negara di daerah Afrika. Tiba-tiba pasukannya makin banyak, orang masuk Islam makin banyak, pasukan makin banyak. Dia tertipu oleh jumlah pasukan. Dalam arti gini, aku sekarang kuat gitu. Nah, dan semua orang benci Hajjaj. Dia pengen menggulingkan Hajjaj. Kalau Amirul Mukminin dia nggak pengen, tapi perdana menteri yang namanya Hajjaj itu gulingkan aja. Nah, singkat cerita dia kampanye tentang itu. Kita singkirkan aja, kita singkirkan aja. Akhirnya ini kan nggak boleh gitu kan. Ya kita tahu lah. Tapi masa kita mau ngomongin tentang orang zaman dulu yaitu tindakan mereka ya. Nah, di antara yang ikut itu Sa'id bin Jubair, Al Hasan Al Basri didatangi. Ayo gabung. Ini semua ulama ada di sini. Anas bin Malik pun ikut kita. Bukan bayangkan. Anas bin Malik pembantu Nabi yang sahabat senior itu ikut dalam pemberontakan ini. Sangat. Langsung kemudian Al Hasan Al Basri itu dia nggak mau ikut, dia punya ucapan yang bagus. Karena emang aja tuh kan kita diperintahkan untuk sabar. Nah, mudah-mudahan Allah segera kasih pemimpin yang lebih baik begitu. Ini saat ini juga ikut. Nah, begitu pasukannya makin banyak, semua orang ada di kanan kirinya. Maka Abdurrahman bin Al-Ashad itu pikirannya berubah. Dan sekalian aja Abdul Malik bin Marwan kita gulingkan. Ini orang-orang dia. Nah, singkat cerita itu. Nah, Hajjaj bin Yusuf bilang, ini gimana Pak Abdurrahman bin Al-Ashad? Malah kayak gini. Terus kata Abdul Malik bin Marwan kurang lebih tumpas, saatnya pemberontak ya harus tumpas. Tapi kan Hajjaj itu nggak mungkin bisa dikalahkan. Di lawan-lawan politiknya itu tentaranya bisa dibikin ngoprol dia itu hebat. Saking menyeramkannya mukanya, orang dilihat gini itu langsung takut terus jadi ngoprol. Nah, terus kemudian Sa'id bin Jubair tertangkap. Kalau Anas bin Malik dia nggak berani ngapa-ngapain karena dia membantu Nabi, sahabat Nabi, cuman dihina begitu. Ya Unais, cuma dipanggil Unais. Unais itu kan untuk mengecilkan orang. Itu pun Anas bin Malik ngadu ke Abdul Malik bin Marwan, terus Abdul Malik bin Marwan marah-marah ke Hajjaj bin Yusuf. Padahal ini pemberontak, pemberontak tapi dimuliakan. Nah, Sa'id bin Jubair ini disembelih katanya. Tapi apa kata Sa'id bin Jubair dan tabi'in yang lain? Hiya kullu dzambin a'adallahu alaihi an-nar. Yaitu setiap dosa yang memang Allah jadikan pasti pelakunya itu masuk neraka. Masya Allah. Ini kita sering dengar ini kalau ketika bahas tentang dosa besar, ternyata itu ucapan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Sedikit lagi, waqala Abu Thalib Al-Makki. Ini kalau nggak salah dia seorang tabi'in. Nanti antum akan dengar seorang tabi'in namanya Abu Thalib. Ada lagi namanya Abu Salamah, seorang sahabat itu loh, tapi yang dipakai nama jadi tabi'in. Ada lagi yang namanya Israil. Nanti antum pernah dengar kata Israil, seorang ahli tafsir itu, tapi namanya Israil gitu. Boleh nggak Pak kita ngasih nama anak Israil? Ya, boleh Pak, itu kan gelar Nabi Yakub. Aneh punya teman, punya anak perempuan dikasih nama Maria. Wah, mertuanya ngamuk, dia kan alumni, maaf ya, alumni UIM ya, maksudnya nggak mungkin ngasih nama itu sembarangan gitu ke anaknya. Kayak orang kafir, ganti kata mertuanya gitu. Dia nggak bantah, nggak ngurusin mertuanya, diganti jadi Sirin. Terus pas ngobrol sama anak, nanti gimana sih? Anak dikasih nama Maria kayak orang kafir aja gitu ya mertuanya. Nah, kalau kita kan ya mirip-mirip lah seusia atau gimana ya. Nah, dia udah dibantah. Istri Nabi kan ada yang namanya Maria Al-Qibtiyah orang Mesir. Iya, benar. Iya, oh berarti nama itu punya kita, bukan punya mereka. Nama itu punya kita, bukan punya mereka. Gimana Pak mau ngasih nama anak perempuan Maria? Jangan di. Ya, intinya mereka.
Tapi al-kabair sab'a asyrata. Dosa besar itu ada 17. Jama'tuha min jumlatil akhbar. Jama'tu atau jama'atnya? Nah, jama'tuha min jumlatil akhbar. Jadi aku kumpulkan semuanya sesuai dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi. Taib arba'atun fil qalbi. 4 di hati, asyirku, apa itu 4 itu? Asyirku wal israru al maksiyah. Syirik, al israr itu memaksakan diri untuk maksiat. Memaksakan diri itu contohnya gimana Bapak untuk maksiat? Kalau mohon maaf bisa ada perempuan menarik begitu lewat depan kita, terus kita ingat itu bukan al israr. Misalnya, nah untuk bilang tapi jangan itulah ya. Itu bukan al israr. Tapi al israr itu memang kita niat. Mohon maaf, misalnya nonton bioskop bareng sama pacar, nah mandi dulu, ini dulu, berangkat, nyiapin uang itu terus jalan, itu namanya israr. Di tempat mabuk sampai ada langkah ke sana itu, bukan yang faj'ah, bukan yang tiba-tiba. Nah itu namanya al-israr al-maksiyah. Wal qunutu min rahmatillah. Apa arti al qunutu min rahmatillah? Ini putus asa dari rahmat Allah. Gak boleh kan kita. Nah, wala tayasu min rahmatillah. Wal amnu min makrillah ta'ala. Artinya apa? Wal amnu min makrillah. Merasa aman dari siksaan api neraka, dari makar Allah. Memang kita nggak boleh begitu Pak. Nah kita itu harus selalu bukan maksudnya hati-hati. Apakah langkah kita itu menyebabkan Allah murka atau tidak gitu. Orang yang merasa aman dari makar Allah dalam arti dari siksaan api neraka, itu tandanya dia dosanya sudah berbanyak di tubuhnya. Makanya dia melakukan maksiat itu enteng. Diajak riba, ayo ngasih data sekalian misalnya. Diajak apa, ayo. Nah berdusta enteng gitu. Ada orang itu yang kita sampai nggak bisa bedain omongannya dia dusta atau jujur, saking dustanya itu banyak sekali. Wa arba'atun fil lisan, dan 4 di lisan, syahadatus zur, persaksian yang dusta. Wa qadfu al muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina. Nah ini termasuk yang persaksiannya kurang Pak. Dia tidak nuduh, dia jujur, tapi syarat yang ditetapkan syariat itu kurang gitu. Maka dia harus dihukum sebanyak 80 kali. Dia termasuk dia dosa besar juga ini. Nah misalnya mohon maaf, syarat untuk persaksian berzina itu gimana Bapak? Mohon maaf, 1, saksinya jumlahnya 4, dan saksi ini semuanya adil, bukan tukang bohong. Sholat jamaahnya kelihatan terus gitu ya. Nah nggak pernah kelihatan maksiat gitu, itu namanya adil tuh gitu. Terus ini Bapak ya melihat dengan matanya, siap, dia melihat dengan matanya, berarti tidak pakai cermin gitu. Gini, sebagian Syafi'iyah mengatakan kalau melihat maksiat dengan cermin itu nggak dosa. Jadi gitu bagi karena nggak langsung. Oh itu bukan masalah itu. Dampaknya kan serem juga Pak. Yang penting dampaknya aja lah. Ya terus apa lagi? Lihat dengan matanya. Terus ini Bapak melihat seperti ember masuk sumur. Jadi nggak cuma guling-guling. Ada satu lagi Bapak, yaitu melihat dalam satu waktu. Misalnya lubangnya 1, ngintipnya bergantian, itu nggak masuk itu. Nanti hakimnya akan nanya, lihat dalam satu waktu nggak? Lubangnya cuma 1 hakim, kami nggak bawa alat bor, kami ngintipnya gantian, tapi kami melihat benar-benar seperti ember masuk sumur. Benar begitu. Langsung hakimnya ngambilnya jalan, tukang cambuk, tangkap dia cambuk seberapa kali. Cambuk 80 kali. Dan dia disebut menuduh wanita baik-baik berzina. Langsung disebut begitu. Bayangkan. Ini menunjukkan bahwa
Benar Pak, benar langsung dicambuk. Bahwa aib saudara muslim itu harus ditahan gitu. Karena hukuman syariatnya kan serem. Harus ditahan, kalau perlu cukup dinasihati. Wal yamin al humus. Nah, intinya sumpah palsu. Tapi wasihru dan sihir. Bapak sekalian, sihir itu mohon maaf nih. Misalnya kita menerapkan syariat Islam. Hukuman penyihir itu apa? Ya, iya, dibunuh, dipancung deh. Pertanyaannya, ketika mau dipancung dia ngomong, aku tobat, aku tobat, aku tobat. Gimana hakimnya memaafkan? Biasanya kan hakim nyuruh tobat dulu kan, tobat. Orang meninggalkan sholat sebelum tobat, tobat. Iya Pak Hakim tobat gak jadi pancung. Tapi kalau penyihir tobat, masih dia ngomong aku udah tobat Pak Hakim. Ini dilepaskan atau tidak? Ya, ya, dilepaskan tidak Bapak? Enggak, dipotong tetap kepalanya. Duh, gimana kalau dia tobat beneran? Maksudnya kan itu. Gimana kalau dia tobat beneran? Hukum penyihir, hukum asalnya menurut syariat itu pendusta. Hukum penyihir kan dia ramal bohong semua kan. Nah hukum asalnya pendusta. Jadi lidahnya dia ngomong tobat itu tetap si hakim akan melihat hukum asal. Loh, kalau hatinya belum tobat, itu urusan dia sama Allah. Ini ya, aturannya begini. Jadi kalau ketahuan langsung gitu. Enak Pak kalau misalnya nggak ada penyihir itu antum enak. Mau usaha enak, perut antum juga aman, nggak bakal melempung, pokoknya aman. Ya, di Arab kalau penyihir udah ketangkap udah lemes nih. Karena memang masih ada praktek-praktek itu di Saudi. Kalau ketangkap itu udah lemes nih. Udah nggak ada hakim langsung ngasih sidang hari Jumat. Nah, wasalah satu fil badan kak saksikan lagi. Aduh, waktu udah habis. 3 di perut syurbul khamr wa aklu mal yatim dzulman wa aklu riba. Minum minuman keras, makan harta anak yatim dan makan riba. Makan harta anak yatim insyaallah enggak, tapi kalau kita bikin yayasan apa sih menyantuni anak yatim, makan harta anak yatim itu mungkin nanti ambil sedikit atau gimana lah, ambil fasilitas lah, mobil lah, apalah ya Allah. Tapi kalau di kampung-kampung Pak, ya mungkin kalau jenengan bikin panitia kecil-kecilan ya itu apalah sekarang 100% masuk anak yatim. Misalnya butuh spanduk bikin sendiri keluar gitu. Jadi hati-hati sekali. Lanjut wasnatani fil farj, dan 2 di kemaluan azina wal liwatah, zina dan homo. Wasnatani fil yadain, 2 di tangan al qatl wasariqah, bunuh dan nolong. Wa wahidatun fil rijlain, 1 di kaki al firaru min az-zahfi, yaitu lari dari perang. Wahidatun fi jami'il badan, 1 di seluruh anggota badan. Wahya uquq al-walidain, itu durhaka kepada 2 orang tua. Berarti paling serem kayaknya durhaka kepada orang tua, karena semua ada di seluruh anggota badan. Masya Allah. Wa hadza yumkinu an yuzada alaihi wa yunqasu minhu. Ini bisa ditambah, bisa juga dikurangi. Fa in duriba al-yatimu wa ta'dzibuhu akbaru min aklimatihi wallahu a'lam. Nah, misal anak yatim itu dipukul juga dan disiksa, itu dosanya lebih besar daripada makan anak yatim. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ada kasus di Garut itu antum di Garut, pokoknya di daerah Jawa Barat ya. Udah pernah dengar belum ya? Jadi anak yatim yang digebukin itu loh Pak. Kisahnya nyata, yang kisah teman aneh itu. Jadi bocah-bocah lagi main bola begitu, main bola. Nah, tiba-tiba bola itu ditendang dengan keras, mungkin bola karet, mengenai kacanya Pak Kepala Desa, terus pecah. Kepala Desa yang nggak pernah ganti-ganti gitu Pak, zaman dulu kan, hebat Pak, kuat banget zaman Pak Harto ya. Datang ke lapangan itu marah-marah, siapa tadi ini? Ya, semuanya kan dulu ini, ternyata si anak yatim dipukulin,
berani bela Pak Lurah, Pak Desa yang kulit. Dia nggak cerita sakitnya makin parah, makin parah, makin parah. Nah, makin parah, makin parah, makin parah. Terus ketika meninggal, dia cuma ngomong gini, aku pengen nanti yang memasukkan mayat jasadku itu adalah Pak Kepala Desa. Terus meninggal. Nah, terus udah dimandikan begitu, ya semuanya dimasukin ke keranda. Kisah nyata, karena terlalu khawatir, bukan dongeng. Dia masuk keranda, dipanggul begitu, nggak ada yang kuat. Nah, kan Allah sangat mungkin bikin gitu. Nggak ada yang kuat, tiba-tiba dari mereka ada yang ingat, si bocah itu masih amanah, katanya minta tolong ke Pak Kepala Desa untuk memasukkannya kalian mayat. Barangkali nanti kalau yang memanggil Pak Kepala Desa jadi kuat. Nah, kalian dapat kisah ini di pesantren Alam Sunnah waktu masih di Bogor. Yang cerita orang situ sendiri. Benar, akhirnya terus Pak Lurahnya datang, Pak Kepala Desanya itu. Begitu datang dia minta maaf. Baru minta maaf di situ di depan warga. Tapi warga kan gak ada yang berani. Minta maaf saat itu aku lagi ribut sama istriku. Aku lagi pusing, tiba-tiba jendela itu kacaku dipecahin, ya hanya emosi sesaat. Maksudnya setan ini udah mati kan? Ya, orang-orang nggak ada yang berani bantah. Kemudian ketika Pak Kepala Desa yang ngangkat itu terangkat, dia sejalan-jalan itu nangis. Nah, kan tadi mestinya yang masukkan yang mana adalah Pak Kepala Desa. Akhirnya Pak Kepala Desa turun ke bawah begitu. Nah, terus dasarnya ditaruh begitu. Tiba-tiba itu bumi bergerak sendiri. Terus nutup. Memang serem Pak, jadi tutup. Terus orang si Uga begitu digali sudah meninggal Pak Kepala Desa. Nah, dan kita pasti Bapak di lingkungan kita masih ada yatim. Allah bikin begitu. Kenapa? Karena itu ladang amal kita. Kata Rasulullah, ana wa kafir yatim kahatain fil jannah. Aku dan yang ngurusin anak yatim itu seperti ini loh nanti di surga. Jadi tetanggaan. Nah, itu kalau antum pengen jadi tetangganya Rasulullah gini. Nah, harus gini dengan anak yatim. Tapi tak kira cukup, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fasul fi kaifiyatit tawzi'at darajat fil akhirah. Intinya tingkatan-tingkatan besok di akhirat. Nah, bagiannya seperti apa? Tapi bilang kafi darsana bi doa kafaratu majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu libur sih? Udah libur? Belum, masih masih. Masyaallah. Islam.